Bang. Jamaah Majlistain Al-Ustaz yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah telah memasuki bulan Rajab. Tentunya harapan kita di bulan Rajab ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini Allah muliakan kita dengan kita muliakan bulan Rajab ini. Marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat dunia akhirat. Orang tua kita diberikan banyak umur, sehat walafiat, kita meninggal dunia yang punya dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, jadikan syukurnya Allah bin riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dini ahmad bin salihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana bi umurina ثم إلى هوني الحبيب سالم بسم الله حضر من سيد أحمد والشاكرين من الرضا والشرف والرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة ويقولون بأسرارهم أدوارهم ومؤمنين يسجد عليهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Kita masih melanjutkan pembahasan di dalam kitab Nailul Awtar tentang al-awrat atau aurat. Di sini disebutkan al-awratu arba'un. Aurat itu ada 4. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amati bis salati ma baina surrah wal rukbah. Auratnya seseorang laki-laki secara mutlak dan budak hamba sahaya perempuan ketika sholat itu ma baina surrah wal rukbah, antara pusar ini sampai lutut. Ini adalah aurat laki-laki dan perempuan budak. Jadi kalau perempuan merdeka sama perempuan budak beda. Kalau budak itu harganya rendah, diinjak-injak, makanya auratnya budak perempuan itu sama kayak laki-laki merdeka. Jadi kalau hurun itu kan artinya laki-laki merdeka, kalau hurro artinya perempuan merdeka. Abdul budak laki-laki, kalau amma budak perempuan. Jadi ketika ada laki-laki sholat, dia menutup pusarnya sampai lututnya, sholatnya sah. Ada budak perempuan sholat tuh menutupin sama kayak gitu, ininya kelihatan dadanya, pasti sah karena dia perempuan budak. Ingat, budak tidak ada harganya. Yang kedua, wa auratul hurrah fis salati jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffaini. Adapun auratnya perempuan yang merdeka, nah berarti semua perempuan zaman sekarang nih. Jadi perempuan merdeka ketika sholat aurat itu bagaimana? Jami'u badaniha, seluruh anggota badannya, dari ujung kepala, ujung rambut, sampai ujung kaki, seluruh tubuhnya. Masih wal wajhi wal kaffain, kecuali apa nih? Muka sama tapak tangan. Ingat, muka itu sampai sini. Jadi perempuan kalau sholat bukan hanya di sini, bukan di sini,
Ini rata-rata bukanlah yang tahun 2015 yang udah pernah ngampleng. Kalau mau pakai apa? Pakai peniti. Kalau nggak pakai jarum pentol. Karena kalau di sini auratnya tertutup berarti rapat. Tapi kalau di sini ini bukan leher. Jadi periksa tuh, mau kena emak-emak kita. Sampai di sini apa kagak? Misal bukan hanya sampai ke sini, bilang, nih diikat, di apa? Dikencengin. Kalau yang punya duit patungan, ya sekarang udah naik cakep itu 400.000. Dia bakal sholat. Nanti di kandang burungnya gopek misalnya. Agak ada burung di sekitar dia. Ada. Beliin bakal hadiah. Setiap orang tua kita pakai, kita dapat pahalanya. Itu enaknya tuh. Kita beliin sarung, orang pakai sholat, dia sholat dan pahala, kita yang beriin dapat pahala. Ini kalau di juga sunah juga, kayak dari di jajan sekolah gitu. Maksudnya? Kan dapat dari jajan dari kalau orang tua. Lebih bagus banget malah. Kita Incer nggak jajan 15.000, 5.000 Incer ingin setahun dah tuh kumpulin, dapat misalnya 5.000, beli mukena orang tua. Senang banget. Senang nggak? Kalau kagak buat beli emas udah beli mukena, biar sholatnya khusyuk. Doain dah tuh. Ya Allah yang jadi mukena ini jadi anak soleh ya. Kalau gak beli ya soleh juga. Jadi kalau perempuan sebelum aku tahu aja, kayak orang pergi haji, pakai perempuan di baju ihram, itu dia nggak boleh nutup muka. Sholat juga sama, perempuan nggak boleh pakai nikop atau nikop. Apa nikop? Cadar nggak boleh. Karena kan ini ya harus ini, harus nyentuh, bukan harus ya sunnah nyentuh. Maka ketika ihram yang biasa pakai niqab dibuka, bahkan makruh hukumnya pakai kacamata kalau panas. Kan biasanya kalau jamaah haji umroh kan panas nih, dia pakai apa? Kacamata hitam. Makruh. Apalagi belum ditutupin oleh pakai anduk. Pakai kayu aja kagak boleh. Ini kan namanya banyak tekannya yang dari zaman-zaman bawa tas itu kalau tas loh. Tas juga sama. Kagak boleh, kagak boleh yang dijahit. Karena berjahit. Itu banyak kan. Iya, kecuali darurat ya istilahnya begitu dah. Daripada kita hilang, ya udah. Ya Allah darurat. Gesper aja. Itu darurat. Yang gak ada jahitannya, cari. Karena kalau seandainya kita nggak pakai gesper, bisa nolot. Bahaya, tahu gak ya kalau nolot? Karena kan nggak boleh pakai daleman. Kaos utang nggak boleh, daleman nggak boleh. Benar-benar kayak ini harapannya tuh dua itu bakal bawa atasan. Nah jadi ketika orang sholat perempuan itu seluruh badannya harus ditutup. Sekarang tuh ada mukena unik, dimasukin gitu tuh. Kok langsung tangannya langsung kayak pakai baju, terus ininya nutup gitu tuh. Pernah lihat ya? Nah, kalau aku pernah lihat di jajan cerita ada. Kalau aku lihat di Shopee itu di Lazada di mana? Ini teman kita zaman sekarang model kayak gitu. Gak jadi masalah. Yang penting ininya ketutup dan ketika sujud dia juga jidatnya kena. Masalahnya ketika sholat itu mohon maaf, bukan hanya itu kan begini tuh, nebar gitu kan. Dia sujud bukan karena tempat sujud, tapi kenanya apa? Sejadah. Bukan hanya. Kan berarti terhalang. Makanya dilihat sholatnya betul pelan-pelan turunnya. Jadi auratnya betul-betul dijaga. Ustaz bagaimana kalau saya lagi sholat? Katanya angin gede banget, saya sholat di tengah
Saya pahami kan awalnya ditutup. Contoh kayak kita pakai sarung, tapi melorot. Kalau melorot ya masih batal, karena masih kita bener-bener itu geraknya banyak. Tapi kalau lagi sholat, katanya mabur di sarung, gitu kan? Itu sah, karena awalnya Ditutup. Kecuali memang dia pakai baju kaosnya, mohon maaf nih, kaosnya cingkrang. Pas dia lagi ruku, kelihatan. Kalau tuh orang pakai celana jeans tuh, kan jeans kan begitu ininya lebar gitu kan. Pas dia lagi ruku, kelihatan ada dalam-dalamannya misalnya. Batal, sholatan gak sah. Karena kenapa? Itu di bawah pusat. Karena di bawah dia letaknya. Kan kita kalau pakai sarung emang sampai pakai celana emang sampai pusat kita sampai segini apa? Kan gak ada, pasti di bawah pusat. Makanya kalau sholat betul-betul masalah remeh, tapi ini hati-hati. Usahakan jangan pakai baju kaos kecuali darurat. Bisa nggak? Bisa. Lente sekolah pakai baju kaos atau baju meja? baju sekolah. Meja kan? Iya namanya baju meja. Sekolah. Tapi ada yang olahraga kan bukan. Lah ini sekolah baju kaos oblong lagi. Ada apalagi baju bola nomor 7 namanya Messi kan aneh. Artinya apa dong Messi? Ya kan orang bikin orang ini jadi apa? Niatin aja. Apalagi ada tulisan gitu. Jangan baca tulisan ini kan gitu misalnya. Tapi ada tulisan itu. Kan ada tulisan aneh gitu. Jangan. Yang bagus tuh seorang bajunya polos. Polos tuh kayak baju koko nih. Polos nih. Gak ada tulisan-tulisan. Karena mengganggu orang. Kalau para habaib bahkan gak mau nih baju-baju yang ada border gitu nih. Benar-benar polos. Jadi sangat penting. Sedang kondangan ya. Jadi kalau ke masjid baju yang paling cakep pakai bukan jadi gini. Jadi bukan hanya kita tuh bukan hanya untuk orang, tapi betul-betul bagaimana persiapan kita ketika kita mau berhadapan dengan apa? Dengan Allah. Ini kalau ngaji kan begini nih pakai ada syarat nih. Kalau sholat bagaimana? Kadang-kadang kayak gini. Kadang-kadang Baju kaos. baju kaos. Nah, mulai hari ini kalau sholat pakai baju koko. Kalau pakai sarung silakan. Kalau pakai celana silakan. Yang penting bajunya apa? Koko. Udah minimal tuh. Sunnah pakai peci. Mungkin ada peci yang benar-benar sampai bawah sini untuk menutup. Angkat. Kalau sholat gimana? Angkat aja gitu. Kan biasanya pijinya tinggi tuh kan. Ya angkat begini. Tapi kalau misalkan udah terjadi, Terjadi lah. Udah. Jadi kalau misalnya pakai peci kan gitu tuh. Ini kan gitu, lah kagel lah, udah hilang. Ada sah. Nah, gini. Kalau sholat ya begini. Ya, kalau lagi ngajar ya begini. Beda-beda caranya. Nah, ini kalau sholat, Oke, ojan. sholat itu diangkat. Kalau sholat, kelihatan di dalamnya. Tatap mata ojan. Saling ingetin, mau sholat nggak boleh pakai baju kaos. Yang rapi, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dalam Al-Quran tuh. Pakailah pakaian perhiasan yang paling bagus menuju masjid. Apalagi hari Jumat, sunahnya apa? Putih. Warna putih. Tahu nggak? Ya, ente kibat paling baik kalau saat ini. Nah ini di sini kemudian wa awratul ghurra wal amma ila janib jamil badan. Masya Allah. Ini baru nih penting sekali nih. Aurat
perempuan merdeka, wal amma, dan perempuan apa? Budak. Indal ajani. Kalau tadi kan ketika sholat, kalau sekarang ketika berhadapan bersama orang-orang yang bukan mahramnya. Nanti bukan mahram, berarti orang lain. Apa itu auratnya? Jami'ul badan, seluruh anggota badan. Ini berat. Kalau seluruh anggota badan, berarti muka wajib ditutup nggak? Wajib. Kalau tadi kan ketika sholat, muka harus kelihatan, telapak tangan kelihatan karena untuk apa tadi? Untuk menapak. Nah, kalau itu di dalam sholat, kalau di luar sholat, ketika berhadapan dengan laki-laki lain, maka perempuan yang merdeka dan perempuan budak wajib menutup seluruh tubuhnya. Jadi berat. Jadi harus bercadar. Bersyukur kok pakai masker. Masker kan sama nutupin sebenarnya. Kalau bisa udah kayak kura-kura ninja yang kelihatan matanya doang gitu. Sekarang di pemerintahan, bahkan di pemerintahan aja itu gak boleh pakai cingkrang. Cingkrang gak boleh, nikop gak boleh. Takut dibilang apa? Teroris. Teroris. Iya, PNS gak boleh. PNS gak boleh pakai celana cingkrang. Bagusnya kita bukan golongan yang cingkrang. Gak boleh cingkrang banget gitu. Terus gak boleh pakai nikop. Padahal aturan di sini disebut ini an-natari sedang auratul ulama dari rijal. Jadi auratnya perempuan merdeka dan budak ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki lain, laisa bainahu mahramiyah binasabin, baik itu karena nasab atau karena nasab. Tulis apa tulis ini? Nasab itu artinya keturunan. Misalnya adik kakak perempuan, laki bisa laki, perempuan ini adik kakak, maka beda kasusnya. Itu auratnya pusar sampai tutup. Jadi paham ini? Ya gua berarti iseng juga melihat kakaknya dari pusar ke atas, bukan maksudnya pusar lutut. Tapi kalau anggota yang luar bukan saudara gitu kan, haram hukumnya. Bahkan justru kalau kita punya kakak, punya adik membuka aurat, kita pasti kesel. Bukan jadi tutup. Jangan sampai saudara kita buka aurat, kita santai-santai aja. Kita kalau ada rasa cemburu, nggak ada rasa kesel. Bahkan bisa orang tua kita, saudara kita, bahkan istri saya kalau buka aurat aja di dekat umum pasti marah. Karena auratnya itu kekurangan, ingat harus ditutupi. Tutup. Rodoan, susuan, beda lagi. Tahu nggak saudara susuan? Tahu nggak? Hah? Nah, Bukan ada gitu. ibu A punya anak B, misalnya kan ibu A punya anak B, ibu C punya anak D. Karena ibunya ini sama-sama menyusu, ternyata ibu yang C ini lagi pergi ke pasar misalnya, anak kasih D disusui sama si ibu B, ibu A ya, ibu A. Sudah pahami? Itu pun 5 kali sedotan. Kalau cuma kagak paham 5 kali lama lagi misalnya, kan anak bayi kalau nyusu lama gak? Lama, apalagi sampai tidur dia. Maka itu namanya saudara susuan. Berarti kalau si ibu punya anak perempuan, ini anak laki-laki, nggak boleh menikah, haram hukumnya. Dan dia kalau satu batal gak wudhunya? Enggak batal. Ya saudara susuan nggak batal, adik kakak juga nggak batal. Ibu kita nggak pakai jilbab, boleh yang niat? Ya, boleh lah. Namanya sendiri, namanya nasab.
Tapi kalau aurat tadi dari pusar ke bawah hukumnya haram, tetap haram. Jadi perhatikan beda surah perhatikan usul marok ini sama mertua. Yang mertua nih, mertua sama apa? Sama mantu. Itu sama, auratnya sama. Bukan seluruh tubuh, nanti bukan seluruh tubuh. Beda surah warahmatullah. Bahkan hatta wajah wal kafain wajibu alaihi masatruhu. Masya Allah. Wajah tapak tangan wajib ditutup keduanya. Bingung ya. Bagaimana mau niat itu wajah wajib ditutup. Wa yahrumu alaihim nazru syai'in minhu. Haram bagi laki-laki melihat. Berarti kita lihat wajah perempuan itu haram hukumnya. Apalagi niatnya pakai nafsu. Bagaimana cara tahu pakai nafsu apa enggak? Bisa kita lihat, wah, ini cewek cakep, ini jelek, saja pakai nafsu. Coba kalau lihat perempuan biasa aja gitu, jelek, cakep, berdua mata, berarti dia pakai nafsu. Tapi kalau lihat cewek, cakep tuh, berarti dia pakai nafsu. Ya, cewek-cewek itu jelek, dia pakai nafsu. Haram hukumnya. Kita lagi naik motor, cewek cakep banget lewat. Ini biasa aja. Iya nggak sekali. Alhamdulillah. Kita Allah atau masya Allah. Itu selesai. Ini astagfirullah tapi niatnya udah begitu. Astagfirullah. ada Ingat wajah perempuan. Kalau ada nafsu di sini sebutnya. Tapak tangan juga haram. Wa mithluhu ma fi ma dzukira khunsa wala raqib. Bahkan di sini bencong tapi yang benar-benar kayak perempuan itu sama sejenisnya, haram dilihat. hah bencong Lah kan bencong sekarang mohon maaf dia kalau ngamen buka aurat apa kagak? Nah buka aurat ngelihat pahanya aja haram hukumnya. Karena dia mislu siapa? Seperti siapa? perempuan Tapi kalau dilihat dari sini, Hah? kalau dilihat dari Mana sana ada dia yang- kan biasanya lagi makan ya, lagi makan, terus juga lu masuk, yo tipis ini yo. Ya contoh kita lagi yang bosa yang namanya sengaja nih kita lagi beli apa gitu kan dia lewat gitu namanya koper misalnya langsung dia kamu kasih mau agak maaf dulu ya kalau dia buka enggak kalau dia ini pasti misalnya mohon maaf di situ kan udah sebutin paham itu melihat muka perempuan haram dengan nafsu apalagi dipilih-pilihin Asal itu biasanya. wa inda maharimiha. Nah ini sekarang dengan mahramnya nih tadi anak, ibu, ya kan, mertua, mantu, wan nisa'i dan perempuan. Ingat perempuan. Jadi perempuan dengan perempuan. Bagaimana auratnya? Ma baina surra wa rukbah. Antara pusat dengan lutut. Ini hati-hati berenang gitu kan. Walaupun berenang kan biasanya ganti baju juga parah-parah tuh. Ya tanya aja yang perempuan, ya tahu ya perempuan lah. Emang kita pernah masuk ke tempat ganti perempuan? Tempat ganti laki-laki aja kebanyakan parah. Benar-benar buka sembarangan. Padahal auratnya pusar sampai lutut, haram untuk dibuka. Ingat tuh kemarin kalau berenang karena panjang pakai baju Ya, ente dari baju gamis ya. Auratul hurra wa amma inda rijal maharim wa inda nisa'i lada khulwah wa inda mamlukil hurra afif wa hiya afifah wa hiya baina surah rukbah. Jadi ingat tuh rukbah
pusar sampai lutut. Itu adalah auratnya perempuan di hadapan perempuan. mahramnya dan di hadapan para perempuan. Jadi walaupun perempuan sama perempuan nggak boleh bukaan benar-benar sampai mohon maaf dalamannya doang, haram hukumnya. Jadi harus tahu diri. Tapi biasanya kalau perempuan muslimah itu di hadapan perempuan lain tuh merasa malu, paham? Merasa malu. Karena kalau laki-laki malu, baik atau enggak? Baik. Kalau perempuan malu, lebih baik. Laki-laki memiliki sifat malu, baik, bagus. Tapi perempuan memiliki sifat malu, lebih bagus, lebih baik. Kita laki-laki tutup aurat nih karena malu, bagus banget, apalagi perempuan. Mau keluar ke warung, yakin pakaiannya. Mohon maaf, biasanya kan sembarangan aja gitu. Wah, ini dekat gitu kan, dasar katanya bolong sini. Atau keteknya somlah. Maksudnya malu. Oh ya, ini keluar minimal untuk aurat yang rapi. Jangan ada selat. Wa yahrumu al-qur'an an takshifa ma la yabdu 'inda al-mihnah fi hadratin ratin kafirah. Ini haram hukumnya perempuan itu membuka aurat di depan perempuan kafir. Muslim harus dijaga. Nggak boleh di hadapan perempuan kafir ini membuka aurat, nggak boleh. Ya kan ini kan kasusnya memang di mana di luar pernah. Ya belum pernah rata-rata perempuan muslim juga buka-bukaan, haram hukumnya. Nah kalau berenang di mana di bak aja dah, orang mandi dah tuh. Paham ya? Biasanya ditanya nih, masalah aurat selesai berarti. Jadi aurat sudah selesai. Dan ini memang menutup aurat ini rumit, payah. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang sudah menggunakan hijab tapi dilepas lagi. Dan memakai hijab itu perlu tantangan nggak? Ada tantangan yang kira-kira? Pasti ada. Biasanya diejek. Kardus atau kardus? Apa kardus? Kerudungan dusta. Pakai kerudung doang, ahlaknya nggak dijaga. Daripada lu nggak pakai kerudungan. Berarti double dosanya, nggak pakai kerudungan, bandar juga. Yang paling bagus ya dengan adanya pakai kerudungan dia sadar, oh ya saya pakai kerudung, nggak pantas saya melakukan kemaksiatan. Kan biasanya kayak gitu. Contoh orang pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mungkin nggak dia ke diskotik. Ikan istilahnya nggak pantas kan begitu. Karena ada remnya, namanya remnya kan gitu. Jadi memang pakaian itu bagus sekali, mencerminkan jiwanya insya Allah. Jadi yang pakaian ini bagus nih. Ingat sholat udah jangan pakai kaos lagi. Kalau subuh, kaos bekas tidur, ada ibaratnya. Ingat tuh, ganti dulu. Bukan berarti pakai bajunya dibuka, diganti pakai apa? Baju koko, jangan pakai baju itu juga, karena kalau bekas ilar sholat najis, nggak sengaja sholat. Ganti buka bajunya, bekas ilar di sini cuci dulu, ilarnya pakai di sini, ya mandi itu kalian. Nah sekarang kita sudah memasuki kitab sholat, kita pembahasan tentang sholat. Arkanus sholati sab'ata asyra. Rukun sholat itu ada 17. Di dalam kitab Safinatul Najah dan di dalam kitab Nailul Roja ini ada 17. Sedangkan di dalam kitab Sulamul Taufik
Di dalam kitab Fathul Qorib ada 18. Tapi ada kitab, bukan kitab, buku fikih itu karangan Kiai Haji Imam Zarkasi. Itu beliau justru rukun sholat itu bukan 17, bukan 18, 13. Kenapa 13 lebih sedikit? Karena Enggak pakai tumanina. Jadi tumanina itu udah menjadi kewajiban, udah jadi rukun. Kalau di sini kan tumanina 1, tumanina 2, tumanina 3, tumanina 4. Kalau di sana udah enggak. Jadi yang tumanina itu sebagai udah kewajiban satu paket dengan rukunya. Kenapa 18? Nah, dalam kitab Fathul Qorib 18 itu adalah satunya yang enggak ada di dalam kitab Nailul ini apa? Niat keluar dari sholat. Kan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kitab Fathul Qorib wajib niat saya selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati selesai sholat. Gitu aja dah. Tapi kalau yang 17 nggak pakai selesai sholat. Emang kita pernah niat begitu? Kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah, Rasul aja astagfirullahaladzim. Kagak pernah bilang alhamdulillah selesai. Kan kagak. Yang ada langsung mabur, kabur langsung. Ini sangat penting ya. Rukun itu berarti salah satu dari bagian sholat. Kalau satu rukun tidak ada, berarti sholatnya tidak sah. Jadi sangat penting dan wajib dipahami. Di sini seperti ini. Waqtarul kutub min annaha 13. Jadi memang bahwasanya yang paling banyak di dalam kitab-kitab ini memang ada 13. Yaitu tumanina hayatun tabi'an rukni. Jadi tumanina itu adalah bagian dari rukun. Nanti maksudnya ruku udah pasti sama tumanina. Sujud udah pasti sama tumanina. Jadi bukan dianggap. Jadi pahami. Al-awwalu yang pertama rukun sholat itu apa? Kira-kira apa? Rukun kalau syarat sebelum sholat. Rukun pada pelaksanaannya. Persyaratan apa yang perlu? Contoh gini, orang kerja nih. Syarat supaya bisa kerja apa? Umurnya 20, paling tinggi 35, pendidikan S1. Nah, rukun itu pas ketika dia kerja wajib ini, wajib taat, wajib patuh. Kalau rukun bagian dari sholatnya, bagian dari kerjaannya. Kalau tumanina itu Tumanina itu berhenti sejenak. Nanti kita bahas nih. Yang pertama apa? Setiap ibadah pasti apa? Niat. Wudu. Rukun yang pertama apa? Niat. Jadi paham? Niat. Nah, berarti ini kita bahas satunya niat nih. Coba kasih nama di soal. Dan ini penting banget. Innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu pasti punya niat. Jadi ketika kita sholat niatnya salah, kesolatnya bakalan salah. Tapi ketika kita sholat niatnya benar, maka kesalahannya lebih mudah lagi. Nah, perhatikan. Al-awwal min arkanis shalah niyatul fi'luha bil qalb. Fala yakfi nutqu biha ma ghaflatil qalb. Wa la yadurru nutqu bi khilafin ma fihi walau nawa fardhan wa nutqu bi khilafihi. Ka'anna zuhra wa nutqu bil asr kana idrah bima nawa wa niyatu darajat salati. Salati baca. Oke. Itu enggak? Niat sholat itu dikerjakan di dalam hati, bukan dilafazkan. Melafazkannya hukumnya sunnah. Walayaduru dan tidak bahaya mengucapkan niat salah. Paham? Niat ucapannya salah,
tapi dalam hatinya benar. Contoh, usolli fardhu zuhri, contohnya memang sholat asar, tapi dia usolli fardhu zuhri, arba'at ustabilah qiblat adaan. Illa ta'ala Allah, pas Allah dalam hatinya usolli fardhu asri, karena betul asar. Boleh apa enggak? Boleh. Karena yang wajibnya di mana? Di hati. Dalam hati. Pengen sunnah. Tapi jangan jadi imam, jangan begitu. Nanti imamnya kagum. Usolli fardhu zuhri, padahal sholat asar. Walaupun tingkat ilmu nggak jadi masalah. Tapi masalahnya apakah jamaah semuanya ngerti? Belum tentu. Aku kata jamaah, sholat kita nggak usah nih. Kata imamnya tadi niatnya sholat apa? Sholat zuhur. Orang kita sholat asar kok. Imam yang makmum mau itu yakinnya dia sholat atau tidak yakinnya sholat mempengaruhi kesohihannya sholatnya. Contoh, kata makmum, imam nggak sah nih, maka si makmum nggak sah sholatnya karena yakinnya dia imamnya nggak sah. Paham? Contoh kita lagi sholat berjamaah, sholat Jumat. Kebetulan di masjid itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah yang tidak membaca basmalah. Paham? Yakinnya kita setiap membaca suratul Fatihah wajib membaca basmalah. Ternyata dia enggak. Karena akibat yakin, karena kita yang ragu-ragu, akhirnya kita bilang, udah, sholatnya enggak sah, maka sholat jamaahnya tidak sah atau si makmum. Ini enggak paham. Nah, lihat bersama. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin, enggak perlu disebutin. Karena namanya niat sebenarnya cuma 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, udah sah. Kenapa enggak pakai arba'ah? Karena kita tahu sholat isya pasti 4. Kenapa enggak pakai thalasa? Karena dia udah tahu maghrib pasti 3. Paham? Kecuali sholat witir. Ya kan bisa 3 bisa 1. Paham? Karena ganjil bisa 5 nanti bisa 11. Jadi usolli fardhu maghrib kecuali berjamaah. Ditambah apa? Adaan makmumah. Nilai ta'ala itu pasti karena kita sholat karena Allah. Jadi sebenarnya cukup usolli fardhu maghribi adaan makmumah nilai ta'ala, dapat pahala. Makmumnya dapat pahala karena berharap ridho Allah. Sudah paham ini? Nah sekarang sholat takbiratul ihram niatnya dalam hati. Bagaimana caranya? Udah diajarin kan itu? Allah dalam hatinya usolli fardhu isya'i. Memang agak ribet. Allah harus konsentrasi. Kalau enggak bisa Allah. Karena dia hatinya mau ngomong apa? Mau ngomong usolli. Allahu Akbar. Karena kalau udah terbiasa, hatinya tuh sinkron dengan mulutnya. Laki contohnya aja, kita ngomongin orang aja kan, ngomongin di depan orang lu ganteng banget dan laki jelek banget padahal kan bisa. Masa ketika sholatnya bisa? Allahu Akbar. Paham? Jadi kalau misalnya usolli sunnah, bukan niat itu namanya. Niat itu pas kala takbiratul ihram. Allah dalam hati usolli. Dan usolli fardhu maghrib, usolli sunatan duha. Udah sah. Bagi tarawih, usolli sunat tarawih, ada makmuman ya ta'ala. Paham ya? Nah, insyaallah ada takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertanyaan yang akan datang.